Halo, apa kabar sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Indonesia ya, dimanapun sahabat berada. Semoga hari ini sahabat dalam keadaan sehat dan seperti biasa tidak kekurangan suatu apapun. Kembali lagi berjumpa di channel Taksaka Bonsai, channelnya belajar dan berbagi yang berisi dokumentasi belajar saya dalam seni bonsai. Dalam kesempatan kali ini di depan saya sudah ada sebuah bahan beringin dolar ya sahabat ya. Jadi kalau nama ilmiahnya setahu saya itu adalah Ficus microcarpa Green Island ya. Nah kemudian Ficus microcarpa Green Island ini atau beringin dolar ini saya konsep di sebuah karang ya sahabat ya. Jadi ini posisinya semi slanting on the rock ya sahabat ya. Jadi ini karangnya masih saya bungkus dengan menggunakan karpet talang ya, untuk menambahkan akar-akar pada karang tersebut, sehingga aksen perakaran dari beringin ini untuk menambah kesan tuanya lebih banyak lagi ya sahabat ya. Jadi untuk pertumbuhannya sendiri cukup subur ya, seperti yang sahabat lihat. Saya gunakan pupuk kandang murni ya, dengan campuran tanah dan pasir. Hari ini rencananya saya akan melakukan pruning terhadap bahan bonsai beringin dolar ini ya. Kemudian pada tahapan selanjutnya saya akan mengawati beberapa percabangan yang sudah tumbuh lagi ya, pasca saya lakukan perawatan pada video terakhir ya, kira-kira sekitar 2 bulan yang lalu. Sudah ada beberapa percabangan baru ya untuk saya kawati lagi. Kemudian selanjutnya saya akan merubah alur gerak dasar pada bahan bonsai beringin dolar ini ya sahabat, karena di bagian batang sini mungkin masih tertutup daun ya. Ini aksennya cukup lurus, jadi saya akan mencoba untuk membuat gundukan sedikit ya pada bagian batang yang cenderung lurus itu, dengan membuat gigitan ya, dengan menggunakan catok ya, atau kerput ya pada bagian batang yang di bagian ini ya, sehingga alur gerak dasar pada batang utamanya itu bisa lebih dinamis ya sahabat. Oke, jadi kita mulai saja proses pruning dari bahan bonsai beringin dolar ini. Terima kasih sudah menyimak video-video dari Taksaka Bonsai. Untuk kawan-kawan subscriber di Taksaka Bonsai, jangan lupa like, komen, dan share di media sosial sahabat semua. Bagi sahabat yang baru menemukan video-video dari Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai terutama yang baru mulai belajar bonsai, agar subscribe di channel Taksaka Bonsai untuk mendapatkan update konten-konten terbaru dari Taksaka Bonsai. Kita belajar sama-sama, kita sama-sama belajar. Oke? Proses pruning ini sendiri seperti sahabat yang sudah ketahui ya, tujuannya adalah untuk membagi nutrisi ya, untuk pembuatan percabangan-percabangan baru, sehingga didapat kerapatan yang baik ya. Secara otomatis ketika percabangan dan perantingan semakin rapat, maka daun-daun yang tumbuh itu akan semakin mengecil ya sahabat ya. Jadi sangat penting juga ya dalam proses pengecilan daun ya. Nanti saya juga akan melakukan pelepasan kawat pada bagian mahkota di sini ya. Ini karena kawatnya sudah masuk ke dalam kambium, jadi sudah mencekik batangnya ya, agar tidak terlanjur terlalu masuk ke dalam dan melukai batang dari beringin dolar ini. Nanti ini saya buka ya beberapa bagian ya yang memang sudah harus dilepas kawatnya. Oke.
Baik sahabat Taksaka Bonsai, jadi itu tadi ya proses pruning dari bahan bonsai beringin dolar ini ya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pelepasan kawat di beberapa bagian ya, pada batang dan percabangan yang kawatnya sudah mulai masuk ya ke dalam kambium. Jadi seperti yang sahabat bisa lihat di video ini kawatnya sudah mulai masuk ya ke dalam kambium ya. Jadi selanjutnya saya akan lepas dulu kawatnya ya, pada bagian-bagian yang memang sudah masuk kawatnya ke dalam kambium. Jadi saksikan terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Taksaka Bonsai bagi sahabat yang baru menemukan video-video dari Taksaka Bonsai. Untuk proses pelepasan kawat sendiri ini agar berhati-hati ya, untuk bahan jenis Vickers ini terutama, karena dapat merobek kulit dari batang Vickers ini ya sahabat ya. Ini dilakukan sesuai alurnya saja ya, pelan-pelan saja. Nah, untuk pelepasan sendiri agar kawatnya bisa dipakai kembali ya sahabat ya, tips dari saya atau saran dari saya, agar saat melepas kawat itu diputar lagi ya kawatnya ya, ke arah semula, berlawanan arah dari arah ketukan semula ya sahabat, sehingga kawatnya tetap kencang jadinya ya sahabat. Kembali ke posisi awal ya serat dari kawat tersebut, sehingga bisa digunakan lagi untuk bahan-bahan yang lain yang perlu proses pengawatan ya sahabat. Saya lepas kawatnya ya, ada 2 kawat yang saya lepas, kemudian yang lainnya ini belum masuk ya ke dalam kambium. Jadi untuk menjaga bentuk dari percabangan ini saya biarkan dulu. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menambahkan aksen liukan ya pada batang utama di sini ya. Seperti yang sahabat lihat ini cenderung lurus ya, naik ya, jadi agak kaku terlihatnya. Nah, ini karena sudah besar, batangnya lumayan sudah besar ya, jadi tidak mungkin saya lepas dari karang, apalagi untuk saya lakukan pengawatan ya. Saya akan akali dengan membuat gigitan ya di 2 bagian ini ya, di bagian atas dan di bagian bawah sini, dengan posisi yang berbeda ya, yang berlawanan ya. Nanti saya akan membuat gigitan dengan menggunakan catok atau pahat ya di bagian ini, kemudian di bagian sebaliknya yang di bawah ya, sehingga nanti ketika bekas gigitan atau luka tersebut sudah tertutup, kemungkinan bisa menambah karakter sedikit di sini ya, jadi tidak terlihat terlalu lurus ya sahabat. Jadi ini sudah tidak mungkin saya kawat lagi ya, dan karangnya juga tidak mungkin saya lepaskan karena sudah ada beberapa yang masuk ke dalam karang ya. Oke sahabat, simak terus videonya ya. Oke sahabat, sebelum saya melakukan gigitan ya, saya akan tandai dulu ya di bagian ini dengan menggunakan spidol. Saya akan buat gigitan di bagian ini ya, demikian. Kemudian di bagian yang berlawanan ya, di bagian bawah batangnya. Oke, jadi dengan menggunakan teknik gigitan ya, atau membuat luka gigitan di bagian ini dengan menggunakan catok atau pahat, nanti harapannya bisa mengurangi kesan lurus pada batang ini ya sahabat. Baik sahabat Taksaka Bonsai, sekarang saya akan melanjutkan dengan memahat di bagian ini ya, dengan menggunakan pahat cekung ini ya sahabat ya, agar lebih mudah ya, sehingga didapatkan hasil potongan yang bersih agar tidak terjadi pembusukan ya sahabat. Saya akan lakukan dengan pelan-pelan saja ya.
Baik, jadi seperti demikian ya sahabat. Jadi di bagian ini sudah terbentuk satu lekukan ya. Harapannya nanti bekas luka ini akan tertutup dan membengkak di bagian sini ya, sehingga terdapat aksen karakter ya, lekukan di bagian ini ya. Jadi tidak lagi terlihat lurus sekali ya, seperti ini ya. Baik sahabat Taksaka Bonsai, jadi demikian tadi ya proses pruning sudah saya lakukan di awal. Setelah itu saya lanjutkan dengan proses melepas kawat pada batang-batang yang sudah tercekik ya oleh kawat. Dan yang terakhir tadi membuat sedikit karakter ya di bagian batang utama di sini yang cenderung lurus tadi ya. Jadi saya kira cukup sekian ya untuk percabangan-percabangan yang muda ini yang belum saya kawati ini, nanti saya akan kawati belakangan saja ya sahabat. Menunggu nanti percabangan-percabangan yang lain yang tumbuh ya, agar bahan bonsai beringin dolar ini lebih rapat ya dalam percabangannya. Kemudian nanti diteruskan dengan menemukan perantingan ya sahabat. Jadi sekian saja video untuk kali ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Tapi ingat pesannya, jangan cari yang tidak ada, gunakan yang bisa digunakan. Jangan keterbatasan menjadi problem dalam sahabat belajar. Kita belajar sama-sama, kita sama-sama belajar. Akhir kata, saya Iksan mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Mudah-mudahan sahabat semua selalu sehat dan selalu semangat dalam berkarya. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.